Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Mutiara Indrastuti NIM 247, Azizah Putri Maulida 259, Divani Aulia Rahmawati 271, Liulin Nuha 284, Zahra Nur Rahmah Lukiana 306, Dini Hanifah 322, Aldora Zahra Rianto 326, Nurul Khalifah 330, Alfira Hasniah Zain NIM 231. Di sini kami akan memaparkan tentang penentuan media K13 dan kurikulum merdeka. Baik, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Keberhasilan belajar mengajar dalam perspektif pendidikan ditentukan oleh media, karena media merupakan instrumen yang penting dan memberikan dampak positif pada peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, media diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nur Fadilah, 2021. Kurikulum K13, perkembangan K13 sendiri yaitu cara pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman di abad 21, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat tanpa bisa dikendalikan. Karena itu, tidak ada pilihan lain untuk mengimbangi hal tersebut, yaitu dengan menyempurnakan alat yang akan terus diterapkan, yaitu kurikulum. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nuha. Yang selanjutnya, kurikulum merdeka. Saat ini kurikulum 2013 akan diubah lagi atau disempurnakan dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yaitu gagasan dalam transportasi pendidikan Indonesia. Kurikulum merdeka belajar yaitu salah satu di antara konsep kurikulum yang mengharuskan kemandirian bagi peserta didik. Kemandirian dalam artian bahwa setiap peserta didik diberikan kebebasan dalam mengakses ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal. Dalam kurikulum ini tidak membatasi konsep pembelajaran yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah, dan juga menuntut kekreatifan terhadap guru ataupun peserta didik. Pembagian media. Kurikulum K13. Media pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang dapat digunakan guru untuk membantu pembelajaran siswa SD dalam belajar IPA antara lain: yang pertama, benda-benda konkret atau nyata; yang kedua, karta, slide film, dan film; dan yang ketiga, globe. Selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya, pembagian media kurikulum merdeka. Sekolah pada penerapan kurikulum merdeka ini diberikan wewenang dalam pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan karakter satuan pendidikan dan peserta didik. Satuan pendidikan dalam penyediaan perangkat ajar yang dimaksud adalah berupa buku, teks, bahan ajar pendukung. Media-media yang dapat digunakan di kurikulum merdeka yaitu: yang pertama ada visual, kedua buku, ketiga alat peraga, yang keempat lagu, yang kelima video, yang keenam permainan, dan yang terakhir berbasis teknologi. Selanjutnya, penerapan media. Kurikulum K13. Temukan keajaiban dan keseruan dalam melakukan. Dalam K13, salah satunya dapat menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash yang digunakan di semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran IPA. Multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash ini akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang terdiri dari gambar, video, teks, musik, maupun suara yang dapat memperjelas dalam penyampaian informasi pembelajaran tentang macam-macam gaya, dan peserta didik diberikan kebebasan dalam menjalankan video pembelajaran tersebut.
dengan adanya tombol pengontrol sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Penggunaan kurikulum merdeka tahun 2022 kepada sekolah di seluruh Indonesia yaitu yang pertama, kurikulum 2013 secara utuh. Yang kedua, kurikulum darurat. Yang ketiga, kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan yang keempat, kurikulum merdeka dengan beberapa pilihan seperti mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Materi pembelajaran kepada anak diberikan dengan kebebasan. Bebas untuk disampaikan dari A sampai bisa diacak tergantung dari mana dulu yang harus kita kuasai dan kita kuasai oleh siswa. Sumber belajar disediakan dari pemerintah. Dalam modul ajar sudah disediakan dengan link-link yang terhubung ke Google atau YouTube, jadi materi semakin lengkap. Tinggal guru memakai Infocus untuk mengajarkannya. Sumber belajar dalam kurikulum merdeka pun dipersiapkan oleh guru melalui buku bacaan, perpustakaan, dan penelusuran di internet. Pada mata pelajaran IPA dan IPS disatukan menjadi IPAS. Penerapan kurikulum merdeka dapat menggunakan PPT dan video pembelajaran berbasis aplikasi Canva. Selain pembuatan media dan evaluasi pembelajaran, guru-guru akan diajarkan mengenai pembuatan soal-soal kognitif yang berbasis higher order thinking skill atau HOTS. Dengan adanya media yang menarik dan video pembelajaran yang mengasihkan, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai konsep merdeka belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan kurikulum K13 yang pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Kelebihan penggunaan alat peraga, yang pertama dapat menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Kedua, memperjelaskan makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Metode pengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang ketiga, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka belajar dinilai lebih simpel dan intens. Yang kedua, kurikulum merdeka belajar dinilai lebih bebas dan leluasa. Ketiga, kurikulum merdeka belajar dinilai relevan dan interaktif. Kekurangan penggunaan alat peraga. Yang pertama, mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang ketiga, perlu kesediaan pengorbanan secara material. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan di bagian diskusi open learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.